kita buat jersinya tapi juga brand kita bisa keluar gitu kan. Jadi bukan cuma negara produksi gitu. Nah, nggak cuma bangga made in Indonesia, tapi kita bangga dengan Brand Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Disruption ID. Ya, di topik kali ini, di video kali ini akan membahas terkait dengan perbola-bolaan ya guys ya. Nah, perbolaan Indonesia itu udah mulai di akhir musim. Udah kelar ya akhir musim. Nah, untuk di Liga 1 selamat untuk Bali United udah menjuarai Liga 1, lalu di Liga 2 ada Persis Solo, selamat untuk Persis Solo juara Liga 2 dan Karo United selamat untuk juara Liga 3-nya. Buat next season semangat buat tim-tim lainnya semoga bisa menjadi juara atau lebih baik prestasinya. Oke. Sedikit pesan sponsor, jangan lupa subscribe, share, like, comment Disruption ID. Dan di sini gue udah kedatangan dua tamu spesial yang udah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Bukan sepak bola sih tapi di balik layar lah ya. Nah, ada apa aja sih di balik layar yang kalian lihat ya di TV gitu ya? Kan ada seragam-seragam kayak sekarang gue lagi pertama kali gue pakai seragam jersey gini. Terakhir gue main bola aja udah beberapa tahun lalu gitu ya. Nah di sini juga udah ada dua tamu spesial, boleh dikenalin dulu bang. Halo, saya Fajar. Ya. Saya desainernya brand yang nganuin timnas Indonesia. Itu kalau lihat timnas berarti nih orang di belakangnya nih desainnya nih. Dari Mills Sportswear. Oke, Mills Sportswear. Oke. Gua AB, owner dari Genesa Sports Apparel lokal yang biasa bikin custom jersey. Oke. Buat Bang Fajar dulu nih bang. Nah kerjaannya berarti sekarang di Mills doang nih. Jadi desainer tetap dia. Ya kalau di Mills sudah jelas in-house, cuma nggarap dari teman-teman apparel lokal juga masih kok. Nih kan gue gak ngerti bang. Berarti kerjanya setahun sekali dong bang kalau di Mills. Kan desainnya sekali dong nih. Tiap hari ada terus. Cuma kan yang kelihatan kayak pas rilis timnas aja atau klub-klub aja. Cuma kalau kerjaan mah ada terus continue. Untuk koleksi-koleksi retail kan juga terus setiap tahun itu ada rilisan 2 kali lah. Oke. Kalau bisa ngedesain di luar Mills? Bisa. Oh nggak eksklusif berarti ya? Bisa lah. Jadi buat kalian yang punya apa SD, SMP, SMA, klub bola bisa minta bantuan Bang Fajar nih buat ngedesain jersey kalian supaya eye catching. Nah, lihat aja nih, jersey ini bikinan lu Bang, bukan ya? Bukan. Oh, ini pure karena kagum sama desainnya. Gue kira kalau lo kedinginan Bang pakai sweater begitu. Iya keren ya. Ini model jersey nih bukan sweater nih. Cuma patternnya emang bagus. Oke. Kalau lu Be, kan tadi lu bilang lu bikin apparel sendiri. Udah lu nyasar emang klub profesional atau misalkan komunitas-komunitas gitu atau misalkan tim bola SD, SMP, SMA atau gimana sih? Justru main produknya adalah custom jersey ya. Custom jersey itu lebih ke komunitas gitu. Karena kan sekarang bola di Indonesia kan lagi berkembang banget ya. Lapangan bola udah bagus gitu kan. Terus juga ada vendor foto yang bagus juga gitu. Terus ada sosial media gitu kan. Yang dulunya orang itu susah buat main bola gitu kan. Sekarang karena ada dua itu ekosistem yang kebentuk, akhirnya tim-tim fun football tuh mulai banyak tuh menjamur tuh sekarang gitu. Nah di situ juga dengan banyaknya tim fun football, akhirnya permintaan akan jersey komunitas itu jadi naik juga gitu. Nah jadi emang main produknya lebih ke komunitas sih gitu. Nah kalau klub profesional kita juga pegang juga beberapa ya. Justru itu bukan sebagai produk utama kalau buat gue ya. Itu lebih ke promosi sih, sponsorship kayak gitu. Oh, jadi lu banyak untungnya di komunitas justru ya? Iya justru emang ya duitnya dari situ. Kalau profesional kan sponsorship ya. Justru kita ngeluarin duit gitu. Oke. Nah, gue kan ngelihat sekarang kalau di TV gitu ya, gue lihat bola kan gue pengamat bola banget. Terutama Liga Indonesia, gue nontonin tuh semua gue penikmat sejati. Antv sekarang di Antv ya? Oh bukan? Antv-nya udah nggak ada tuh bang. Ketahuan ngibul ya. Iya di video.com kan. Nah itu kalau gue liat jersey-jerseynya tuh udah nggak ada yang kayak brand-brand luar negeri gitu ya. Udah mulai berkurang. Boleh sebut brand gak sih yang di sini udah kayaknya udah nggak ada deh ya kan? Iya. Apakah ini kegusur karena
lokal apparel udah makin bagus dan semakin masif untuk ngajak kerjasama dengan klub bola Indonesia, atau dari brand luarnya melihat kayak nggak ada keuntungan deh kalau gue kerjasama sama klub-klub bola di Indonesia gitu. Silakan Mas Abi. Sebenarnya banyak faktor ya, Ham. Jadi mungkin kalau yang pertama sekarang itu apparel lokal itu udah mulai banyak, Ham. Kalau misalnya dulu kan cuma ada paling Specs League kan. Iya. Boleh kan nyebut brand ya? Specs League. Ya, emang Specs harusnya League gitu. emang harusnya kayaknya kita nyebut brand karena ini yang dibahas sih bakal banyak. Iya, nggak apa-apa. Ya, tapi sekarang tuh bukan cuma Specs League doang gitu. Apparel lokal yang kecil-kecil gitu yang emang custom jersey awalnya itu sekarang udah mulai masuk ke liga juga gitu. Iya. Nah, karena banyaknya apparel lokal, akhirnya banyak juga yang melakukan penawaran ke klub-klub tersebut gitu. Karena setahu gue ya dulu tim-tim liga kita itu walaupun dia brandnya brand luar, mereka bukan sponsorship kan sih? Gitu. Bisa ada yang beli sendiri, Kebanyakan di itu custom lebih sendiri beli juga. gitu. Jadi bukan dikasih gratis. Nah sekarang itu apparel ini berani untuk ngasih sponsorship secara gratis ke klub, akhirnya ya klub juga mau gitu. Itu faktor pertama. Faktor kedua juga karena mungkin di kita juga sekarang udah banyak gerakan bangga dengan brand lokal gitu. Terutama local pride gitu. Dan dari Jokowi kan juga, dari presiden yang sekarang juga kan lebih mengedepankan itu kan. Akhirnya ke klub-klub itu juga lebih mengedepankan apparel lokal sih sekarang kebanyakan gitu. Gitu sih. Tapi lebih nguntungin buat klubnya. Lebih nguntungin. Karena Penawarannya tadi biasanya ke brand luar itu banyak yang mereka justru beli sebenarnya, bukan beli. sponsorship gitu. Kalau yang sekarang itu mereka dapat gratis gitu. Dan juga Dari desain juga. Dari desain bisa lebih fleksibel. Brand lokal ya, kayak kalau dari perspektif kayak kita mengakomodir apa maunya klub kayak gitu kan, nggak kaku banget kalau mereka kerja sama dengan brand luar. kalau brand luar berarti ada beberapa hal yang nggak bisa di custom gitu. Ya betul banget. Dan ini juga sih dari harga juga sih. Jadi supporter jadi lebih bisa untuk membeli jersey yang original gitu. Karena kalau brand luar itu mahal ya. Betul. 800.000, 1 juta Nunggu diskon lah gitu kan biasanya. gitu. Nah kalau misal dari brand lokal itu harganya jadi lebih terjangkau, dan akhirnya supporter yang tadinya biasa beli brand KW sekarang jadi beli jersey original gitu. Karena emang harganya udah lebih terjangkau. Sekarang range-nya berapa sih harganya? Beda-beda. Kalau yang paling mahal udah tembus ke 1 juta. Yang original 150.000 juga ada sekarang. Tergantung klubnya jual berapa ya? Oh tergantung. Jadi kalau jersey itu kan ada grade-grade-nya ya. Ada yang player issue, itu yang jersey yang grade-nya dipakai sama pemain. Ada yang replika, ada juga yang supporter version. Gitu. Nah supporter version ini yang harganya murah. Paling murah. Kemarin Arema strateginya gue bilang cukup aneh sih. Karena mereka ngeluarin supporter version pas liganya udah selesai. Iya, jadi mereka jual 99.000. Tapi yang gue bingung dirilis ketika liganya udah beres gitu. Itu 99.000 murah banget. Itu murah banget tuh. Memang penghabisan aja apa gimana? Nggak tahu ya, nggak tahu strateginya ya. Cuma kalau menurut gue sih ya cukup aneh gitu. Tapi yang nggak tahu dibalik mereka ya. Nggak mungkin buat bayar gaji dong. Kan udah tajir pemiliknya. udah beres. Nah itu mungkin 99-nya kan juga sama kayak punya owner ya kan angkanya kan. Oh ya, kan lu punya apparel nih. Apparel. Nah, itu apa sih yang ngedorong apparel lokal nih jadi menjamur gitu? Jadi banyak banget nih gue lihat-lihat. Menjamur itu dia yang pertama, yang tadi gue bilang sebenarnya apparel lokal itu mulai berkembang atau mulai terbentuk itu sekitar tahun 2014 itu rata-rata owner apparel baru mulai merintis tuh di situ tuh. Karena memang kita juga ekosistemnya baru terbentuk di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi tarik ke belakang, dari tahun 2000-an dulu kan orang banyak main bola ya gitu. Terus kemudian di awal tahun 2010-an lapangan bola mulai nggak ada tuh. Pindah ke futsal gitu kan. Nah 2011-an itu udah mulai ada lagi lapangan bola, lapangan bola yang bagus gitu kan. Kemudian mulai menjamur lapangan bolanya, kemudian ada sosial media, terus ada vendor foto juga dan lain-lain. Akhirnya mulai kebentuk, akhirnya menjamur di situ. Sekarang jadi permintaannya banyak akan jersey gitu. Dari situ juga akhirnya mulai menjamur juga apparel lokal gitu. Dan apparel lokal ini itu entry barrier-nya untuk mulai usaha ini tuh nggak susah gitu, gampang gitu. Jadi dari lu mulai mahasiswa itu udah bisa juga gitu. Emang rata-rata mereka itu mulai dari mahasiswa gitu. Dari mulai maklun, jadi sebutannya maklun gitu. Jadi lu produksi di tempat lain, lu cuma nempel brand doang, itu udah bisa tuh. Ya kan? Karena kan sekarang tinggal bikin brand itu kan tinggal lu bikin nama, kemudian bikin sosial media udah jadi brand gitu kan. Yeah. Nah itu yang bikin apparel lokal ini menjamur gitu, karena entry barrier-nya itu kecil. Okay.
Kalau motivasi lu sendiri terjun jadi bikin apparel nih apa nih? Jujurnya lah. Kalau motivasi gue ya, gue ngelihat sebenarnya potensinya tuh gede banget di custom jersey gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat keluar ya Ham, yang ada itu aparel besar itu kan Nike, Adidas gitu kan. Nah mereka ini tuh nggak bisa bikin custom jersey. Mereka yang tadi gue jersinya, bilang di awal. mereka jersinya produk jadi gitu. Jadi kalau misalnya di luar komunitas-komunitas di luar negeri gitu kan, mereka bikin jersey, itu jersey yang udah jadi, desainnya udah ada. Base-nya dari timwear kayak jersey yang lu pakai itu kan udah jadi timwearnya. Nah ibaratnya klub PSMS tuh cuma nempel crest-nya doang, udah beres. Sama warna-warna. Atau mungkin paling mentok dia custom di warna. Ya itu udah jadi semua kalau di luar ya, tinggal pasang nama doang. Itu sama logo, itu kelar gitu. Sedangkan di Indonesia ini unik gitu kan. Kita bisa custom jersey dengan kuantiti yang sangat kecil. Dari 12, 10 bahkan atau satuan juga sekarang udah bisa gitu kan. Jadi custom jersey bespoke atau apa sebutannya? Ya customize lah gitu. Ya bespoke sih bener, sebutannya bespoke bener. Bespoke. Cuma mungkin padanan katanya di lokal gue belum nemu tapi ya bisa disebut bespoke bener. Oke. Itu customize dari mulai satuan gitu. Nah perbedaannya lagi adalah kalau misalnya Nike itu kan mereka brand ya, mereka nggak punya pabrik gitu. Mereka cuma brand doang. Sedangkan di Indonesia kita tuh bikin juga jersey Nike, Adidas gitu yang memang kualitasnya bagus gitu. Jadi sebelum ada aparel lokal yang custom jersey sekarang itu kita lebih ke produksi aja, garment gitu. Tapi nggak ada brandnya gitu. Nah dengan adanya aparel lokal sekarang tuh kita bisa produksi sendiri di micro factory gitu yang kita bisa bikin custom tapi dengan skala yang kecil gitu. Tapi juga ada brandnya gitu. Nah itu yang gue lihat potensinya gitu. Di luar negeri, di luar itu belum ada pemain besarnya sebenarnya. Karena bisnisnya beda sama Nike. Gitu. Jadi potensi aparel lokal yang menyediakan custom jersey itu sebenarnya ekspor. Itu yang pengen gue kejar sebenarnya. Udah ada yang ekspor? Udah. Gue udah mulai. Indonesia udah ngekspor ke Inggris ya. Ke UK juga. Mungkin early adopternya sekarang sih PPI yang di sana. Gitu. Kenapa mereka bikin di kita? Karena di kita itu jauh lebih murah dibanding kita harus custom di sana gitu kan. Benar. MU nggak ngerjain? custom jersey MU. Gue kira yang taplak meja lo yang ngerjain. Berat juga ya. Sarung gitu. Oke. Oh ya kan gue lihat juga di ada fenomena bahwa ada beberapa klub gitu ya punya kerjasama atau dia nge-build apparel sendiri gitu. Itu motivasinya kenapa gitu? Apa maksudnya? Kenapa nggak misalnya kerjasama sama Genesis aja gitu? Motivasinya ekonomi yang jelas. Lebih menguntungkan emang? Lebih menguntungkan kalau misalnya punya apparel sendiri gitu. Tapi bikin apparel sendiri itu nggak gampang. Gitu. Kalau misalnya nggak efektif kinerjanya gitu, itu justru boncos. Tergantung manajemen masing-masing Manajemennya klubnya juga. Oke. Kalau lu lihat sendiri efektivitasnya lebih tinggi daripada kerjasama dengan apparel luar yang nggak dia build sendiri gitu. Justru sebenarnya lebih efektif kerja sama apparel gitu dibanding bikin sendiri. Karena ini menarik nih. Kalau misalnya kesepakatannya menguntungkan, itu pasti lebih menguntungkan kerjasama dengan apparel yang udah ada gitu dibanding bikin sendiri. Karena bikin sendiri, bikin jersey itu nggak gampang cuy. Mereka tuh menang eksklusivitas ibaratnya. Kalau mereka kerja sama apparel yang udah established, benernya mereka enak karena yang mikirin untuk apparel ya udah brand apparel aja. Si klub ya ngerjain apa yang harusnya dikerjain klub aja, nggak perlu ngurusin merchandise gitu lagi. Jadi tinggal terima sharing profitnya, royaltinya gitu sebenarnya. Jadi ngurusin mikirin seragamnya ya udah biarin si apparel aja kayak gitu. Oke. Karena kan kalau misalnya bikin sendiri selain mikirin desain juga kan mikirin stoknya harus berapa gitu kan. Kalau misalnya dead stock itu gimana gitu. Terus juga distribution channelnya juga mau kemana aja itu pusing. Terus kalau di industri apa ya kita bilangnya sporting goods sih lah ya, atau apparel ini Sporting goods bener. Ada impact nggak sih dari pandemi? Kan kemarin berhenti tuh liganya. Gue kalau dari pandemi justru apparel lokal makin banyak loh. Oh ya? Iya. Kalau dirunut dari sebelum pandemi tahun awal 2020 sama sekarang, gue yakin lebih banyak sekarang apparel lokal, Be. Apparel lokal itu setiap tahun bertambahnya makin tinggi gitu. Pasti. Berarti berhentinya liga sempat berhenti gitu nggak terlalu Pengaruh jelas gitu. Itu Jadi pengaruh banget. rata-rata ya dari pengalaman gue pribadi sama teman-teman apparel yang lain itu biasanya vakum 3 bulan.
setelah 3 bulan itu udah mulai normal lagi sih. Gitu rata-rata. Sekarang udah mulai normal lagi nih. Sekarang udah mulai normal gitu. April 2021 nih. 22. Ya udah mulai normal. Harusnya Udah sih. mulai normal. Oke. Lu dalam setahun gitu bisa nanganin berapa komunitas atau berapa klien lah? Kalau hitungan komunitas bingung juga sih. Banyak. Banyak anjir. Gak kehitung emang ya? Kita ngitungnya Banyak kalau Abe, kalau gue bingung. apalagi meals. Makanya jadi banyak lah. Biar ideal. Ya, ini bedanya nih kalau dia kerja sama orang, ini kerja situ. Pengennya lebih banyak, yang ini nggak pengen banyak-banyak ya. Ya outputnya bakal beda. Kalau gue ngerjain terlalu banyak nggak akan maksimal. Ya. Tambah orangnya bang. Udah. Oh udah. Gue udah nge-hire orang. Tanya Abe nih desainernya gue bajak. Oke. Oh yang menarik tuh desain sih bang. Desain sekarang kalau gue ngeliat ya bener-bener kreatif banget ya. Apa ya? Unik-unik lah. Kan gue sempat ngeliat juga di Ulas Jersey kan. Banyak yang klub-klub yang unik-unik lah. Dia pakai lambang ininya lah. Ikonnya. Emang keren di channelnya. Ulas Jersey. Kotanya gitu kan. Nah itu sebenarnya trennya orang lebih suka yang kayak gimana sih desain di Indonesia? Beda-beda kan itu selera tentu saja. Tapi kalau sekarang emang brand tuh makin berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang menarik gitu loh. Dan gak melulu di biasanya grafis, tapi sekarang udah pada mulai ke detail-detail atribut di jersey-nya. Kalau menurut gue sih konsep ya. Jadi desain lu konsepnya apa dulu gitu, bukan dari grafis dulu. Konsepnya apa baru grafis. Itu biasanya klubnya yang pingin kayak gini atau sebagai desainer ngasih beberapa opsi gitu? Tergantung, bisa dari klubnya udah punya ide apa, atau klubnya balik ke kita, kalian punya apa yang mau ditawarin ke kita gitu. Bisa dua-duanya. Oke. Kalau jersey ini kan konsep banget ya sebenarnya. Konsepnya Ini Rajut ya? sweater rajut gitu. Rajut itu konsep kan, grafis baru belakangan tuh. Itu yang bikin menarik sebenarnya. Kalau ini? Kalau ini story-nya yang kuat ini. Oh ini kebaya Jakarta ya apa sih? Ini lebih warna apa Be ini? Makanan khas Jakarta ya, selendang mayang. Oh selendang mayang. Nah, jadi story-nya tuh selendang mayang. Story-nya yang kuat. Sama motif kebaya Jakarta lah. Motif Betawi lah ini. Betawi lah. Gue jadi malu nih gak ada. Jangan Nah malu itu dong. dia kalau aparel luar lebih ke teamwear ya. Ya makanya tadi dari paling awal udah dibilang. Jadi kalau di aparel lokal itu kita sih sebenarnya unggul di konsep ya. Kalau menurut gue di desain itu kita unggul di konsepnya gitu. Fleksibel, aparel lokal tuh fleksibel. Sama kayak gue kan kemarin ya ibaratnya ikut ngerjain Bali United yang kemarin juara. Nah di situ Mills tuh support banget si Bali. Apa yang mereka mau kita supply. Desain sampai cuttingan itu kita ikut klub. Ikut klub. Kalau kalian perhatikan itu desain jersey-nya Bali, desain jersey kipernya Bali itu beda sendiri dari desain jersey kipernya klub-klub Mills yang lain. Karena itu tadi kita fleksibel. Kalau klub pengen eksklusif ya misalkan emang itu win to win antara brand sama klubnya ya nggak masalah. Oke. Kan kalau apparel designer nih bang, itu ada kemungkinan gak sih kayak misalkan lu dilihat-lihat tuh bagus nih jersey-jersey yang lu bikin gitu ya. Ada kemungkinan lu di hijack sama brand-brand gede gak bang? Insya Allah ada. Amin. Tapi sekarang visinya adalah mengglobal bersama Mills tempat gue kerja sekarang. Karena visinya sama-sama pengen global. Kalau tadinya cita-cita join dengan apparel internasional biar global, mungkin sekarang direvisi sedikit karena Mills pun cita-citanya pengen jadi brand global. Jadi mengglobal bersama brand Indonesia kenapa enggak juga gitu. Potensinya ada sih apparel designer ke situ. Dan sekarang mungkin banyak banget kebutuhan untuk apparel designer tuh harusnya sekarang banyak. Kalau dulu mungkin orang belum tahu ada kerjaan apparel designer ya. Oh sama setiap apparel tuh punya apparel designer pasti ya? Seharusnya kalau Seharusnya sih punya ya. Cuman rata-rata kalau yang masih UMKM itu mereka masih freelance desain sih. Jadi kalau brand kayak Mills, League Specs kayak gitu-gitu mereka udah punya tim R&D-nya sendiri, research and development-nya sendiri. Kalau lu sendiri punya B? punya. Oke. Berarti kalau misalkan baru bikin terus dia nggak bisa ngedesain berarti kemungkinan dia minta nge-outsource orang lah ya atau minta tolong freelancer. Iya, untuk melakukan banyak freelance. Banyak freelance Fajar designer. kan freelancer juga. Gua sampai sekarang juga masih ngerjain kalau ada project-project sampingan masih gua kerjain. Bang Fajar lu kan dari brand Mills nih. Ini kan yang nanganin timnas lah. Iya. Buat viewers yang mau
apa ya? Mau beli brand Mills nih, produk-produk dari brand Mills ini ada bocoran nggak buat musim depan nih gimana nih? Kalau buat nextnya ya jelas Mills bakal develop lagi buat tim-tim kita yang di Liga 1, Liga 2 dan tunggu aja kejutan lainnya. Nah untuk timnas kemarin juga CEO kita udah info kalau tahun ini bakal ada jersey terbaru dari timnas. Nanti tungguin start dari bulan Juli. Nanti koleksi timnas bakal satu persatu parsial dirilis lah. Itu menyambut Piala Dunia bang ya? Buat Piala Dunia U20 tepatnya. U20. 2023 kan nanti di Indonesia. Tuan rumahnya Indonesia. Nah berhubung juga Mills masih yang support jadi ya memang tujuan utamanya ke sana sekaligus emang koleksi kita kan idealnya per 2 tahun nih. Nah sekarang udah 2 tahun dari pertama kemarin rilis. Mungkin nanti bakal pertama kali dipakai di AFF. AFF akhir tahun ini insya Allah. Jersey baru nih ya? Jersey baru. Timnas. Home away. Itu tuh Mills berarti dari senior sampai berapa itu iya, Mills semua? sampai junior Mills semua, bahkan sepak bola wanita pun Mills. Oh sepak bola ada wanita juga ya? Ada. Nah bisnis apparel ini potensi kedepannya gimana Be? Maksudnya lo ngelihatnya apakah bakal jadi orang-orang bakalan beli jersey asli nih? Ini kan kalau gue menang giveaway nih. Giveaway mana Nggak, jujur ya, kan itu? gue bukan penikmat apa ya fanatik bola banget gitu ya. Cuman karbitan doang lah. Nah itu keinginan gue untuk membeli jersey itu kecil lah sebenarnya. Nah sebenarnya potensi untuk gue nggak tahu maksudnya marketnya emang sebesar itu ya si apa namanya penikmat bola yang akhirnya membeli jersey asli gitu. Ya, kalau ngomongin bola di Indonesia tuh gede banget sebenarnya gitu. Cuman emang belum maksimal aja gitu kan. Kan kalau dari data kalau nggak salah 90% orang Indonesia tuh suka bola gitu. Itu kan udah market yang besar banget sebenarnya gitu kan. Tinggal gimana cara kita untuk dapetin marketnya gitu kan. Nah, balik lagi aparel ya. Dulu orang-orang kalau beli jersey itu pasti KW gitu. Gue dulu original. Rata-rata KW. Iya terus gitu. Rata-rata KW gitu. Apalagi dulu ada jersey KW Thailand gitu kan. KW ori, KW Hong bla bla Kong, bla gitu kan. KW lokal. KW lokal gitu kan. Nah, sekarang kan udah hampir tuh enggak ada tuh yang pakai KW gitu. Sekarang mungkin yang pakai KW itu udah malu gitu. Karena dulu misalnya bikin jersey deh, orang bikin jersey gitu buat komunitas, buat sekolahnya itu biasanya pakai logo Nike, Adidas gitu kan, yang KW gitu kan. Iya. Nah sekarang dengan adanya aparel lokal, udah nggak ada tuh yang kayak gitu, ya kan. Sekarang kalau misalnya ada orang mau bikin jersey di gua gitu misalnya, Diedukasi dia pengen bikin pakai logo Nike, ya gua nggak bakal gua kasih gitu. Diedukasi pokoknya. Ingat bikin pakai brand kita brand karena kita. bakal jadi original. Di aparel lain juga kayak gitu. Sama. Nah itu kampanyenya udah jalan, makanya sekarang juga akhirnya yang gue lihat ya orang yang pakai jersey KW itu udah malu sih sekarang. Gitu. Ya, Udah nggak kayak seharusnya dulu sih gitu. malu sih karena harga pun sekarang kan makin terjangkau. Yang kayak tadi kita bahas tuh supporter version Arema aja 99.000 udah dapat yang original. Nah, iya. Oke. Ya tapi kalau nggak tahu ya gue ngeliat kalau di TV doang kan, misalkan lagi mau pertandingan gitu ya Bali United lawan siapa lah di luarnya kan ada yang jualan tuh. Iya pasti ada sih. Itu kan kemungkinan KW ya. Nggak usah Bali itu United lah. Timnas juga kalau mau main pasti ada yang jual Iya itu. timnas kayak gitu. Itu gimana caranya mengedukasi orang untuk beli yang asli daripada yang palsu dan gimana cara bersaing dengan si palsu ini gimana gitu? Gue gak tahu ya, mungkin kalau kalian punya data yang lebih akurat lah. Kalau gue ngeliatnya kayak masih banyak yang KW deh. Kalau gue sih ngelihatnya dulu ya, pertama kali gue bikin aparel kan gue waktu itu surveinya ke Tanah Abang ya gitu. Itu banyak banget tuh yang jual jersey KW gitu. Bahkan brand lokal tuh di Tanah Abang tuh banyak juga tuh yang di KW-in gitu. Tapi sekarang di Tanah Abang itu udah hampir nggak ada yang KW-in brand lokal. Gitu, mungkin yang brand luar masih banyak gitu, tapi brand lokal tuh udah nggak ada gitu. Dan mungkin juga yang jersey KW itu udah mulai berkurang signifikan sih menurut gua. Teman gua juga bahkan ada yang nanya ke gua, "Be, sekarang beli jersey KW di mana sih? Susah banget sekarang." gitu. Oh ya? Iya. Susah gitu. Ya udah nggak usah beli jersey KW lah. Iya karena harganya juga kalau gue lihat yang tadi Arema 99.000. Jersey KW masih ada yang di atas itu loh. 100 ribuan ya masih ada. Jadi jangan beli jersey KW guys. Janganlah. Nah di luar negeri PSG tuh kerjasama dengan Jordan ya, Jordan brand lah. Nah mungkin gak sih di Indonesia ada kerjasama yang kayak gitu? Bisa aja, kenapa enggak?
Mungkin. Ya bisa. Tapi di aja. Indonesia belum ada. Belum ada. Itu kan Kalau di Indonesia lebih banyak sama ini ya, desainer ya. kalau Jordan kan ibaratnya ini kan lebih ke yang apa sih namanya? Beda jalurnya. Jordan tuh kan basketball banget kan. Nah, PSG kan klub bola. Kalau di Indonesia ya mungkin harusnya bisa, tapi mungkin belum ada sekarang. Beberapa kolaborasi brand lokal tuh juara sih ya kemarin sama Muklai itu sama desainer. Oh, desainer. Ya. Streetwear gitu. Kalau Persita sama Tanksomnia kayak gitu sama brand-brand lain, tapi belum yang cross kategori gitu belum. Sama desainer lokal yang ngebuat, dia termasuk desain jersey-nya juga. Siapa? Yang mana nih? Yang Tanksomnia tadi. Kalau Tanksomnia itu nggak yang koleksi performance-nya, tapi yang lebih ke casualnya. Oh. Dia kayak kapsul collection gitulah. Nggak ngerti kalau kapsul collection. Ya. Kapsul collection tuh ibaratnya dia bikin koleksi yang masih relate, tapi nggak banyak. Jadi tapi juga nggak bentrokan sama koleksi utamanya si Persitanya itu tadi. Jadi kan Persita konsennya kayak jersey bola gini. Nah dia sama Tanksomnia bikin Kaos tapi gitu. versi yang lifestyle-nya. Oke. T-shirt, terus ada outer gitu. Oke. Nah, apparel kan udah mulai banyak nih yang lu bilang, Be. Ada wadah yang ngebawahin mereka gak sih? Atau mereka emang berdiri sendiri-sendiri? Atau ada kolaborasi antar mereka atau gimana, Be? Oke, jadi sekarang tuh enaknya ya, udah ada asosiasinya. Jadi aparel lokal gitu yang dibikin sama anak-anak muda ini yang banyak banget jumlahnya. Sekarang itu udah ada wadahnya berupa asosiasi yang namanya adalah Equinox. Gitu. Ada itu kepanjangan apa gimana? Kepanjangan, cuman kepanjangan ribet ya. Sebut saja begitulah. Equipment and Sports Apparel Association of Indonesia lah. Lebih kayak gitu. Jadi asosiasi peralatan dan bla 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 lah. Iya, oke. Jadi nggak cuma apparel doang, ada sportswear lainnya kayak apa tas. Ya, jadi pokoknya Yang lain. sportswear lah. Iya. Gitu. Jadi perlengkapan olahraga, Perlengkapan, iya, bukan perlengkapan. cuman pakaian olahraga, tapi perlengkapan olahraga gitu. Oke. Nah itu ada asosiasinya. Jadi yang dulunya dulu gua punya aparel gitu. Terus ada kompetitor gue banyak banget gitu. Nah misalnya gue ngeluarin suatu program atau suatu desain gitu kan. Terus aparel lain ada yang bikin yang sejenis gitu, Iya. yang mirip. Jadi Suzon kan gitu. Akhirnya yang kompetitor kita jadi pada Suzon, terus juga kayak musuhan gitu lah gitu. Nah dengan adanya Equinox ini kita jadi kenalan semuanya bareng-bareng. jadi berteman. Jadi malah berteman gitu. Jadi yang tadinya kita musuhan gitu, tapi sekarang malah bagi-bagi project gitu. Saling support lah. Malah bagi-bagi project gitu. Nah itu karena adanya Equinox gitu. Nah Equinox ini ya selain mewadahi itu juga, kita juga ya banyak lah yang dikerjain gitu. Itu mulai dari kapan sih, Be? Didiriin kapan? Equinox itu didiriin sebenarnya dari sebelum pandemi, dari 2019 gitu. Cuman karena pandemi itu sempat tertunda ya kepengurusannya. Kemudian baru raker kemarin di Desember atau Januari kalau nggak salah. Gitu. Berarti motivasi yang melatar belakangi adanya Equinox ini supaya ada wadah untuk para aparel gitu ya, Iya. supaya bisa ada kolaborasi dan juga kalau misalkan ada dispute di desain atau hal-hal lain masih bisa terselesaikan di under asosiasi. Iya benar juga. Dan juga kita juga dari Equinox itu kebetulan gue dipercaya untuk megang Equinox Jabodetabek. Tuh kan beneran penting kan Abe. Oh, Korwil. Wih. Salah gak sih? Apa sih jabatan itu? Bisa dibilang. Bisa disebut. Bisa dibilang begitu. Bisa Korwil ya. Nah, kalau kan ada Equinox, ada saingannya nggak? Enggak ada saingan. Oh, oke. jadi Itu kan jadi asosiasi. secara nasional yang asosiasi apar-apar ini cuma satu gitu. Cuman satu gitu. Cuman kita lebih ke UMKM ya. Kalau yang brand seperti Leak, Specs itu belum masuk sih. Tapi Iya. mungkin kedepannya bakal masuk. Gitu. Jadi lebih ke UMKM. UMKM. Nah kita juga selain menghubungkan ya antara siapa nih aparel-aparel ini, kita juga berusaha untuk mengkomunikasikan adanya aparel lokal ini ke pemerintah gitu. Karena ini kan UMKM semua gitu. Kalau misalnya bisa dibantu sama pemerintah, misalnya untuk ekspor dan lain-lain itu kan Lebih baik lagi. Maju bener malah. Bukan. Sesuai sama pengennya pemerintah lah. Brand lokal tuh ya berjaya di tempat kita sendiri. kita sendiri gitu. Dan sebenarnya tujuannya bukan cuma berjaya tempat sendiri, tapi juga Bisa keluar. bisa keluar juga gitu. Kalau under Equinox ini kalau yang udah ekspor itu ke negara mana aja, Be?
macam-macam ya. Kita juga ada beberapa aparel yang mereka tuh megang timnas negara lain ya. FAT itu brand dari Riau. Riau atau Pekanbaru lah, pokoknya Sumatera sana. Mereka udah sponsorin timnasnya Mariana Utara. Mariana Utara sama apa lagi? Mariana Utara di mana? Di sana lah pokoknya. Jauh. Di lautan Pasifik. Luar negeri lah pokoknya. Oh, di ini Papua Nugini sana-sana ya? Iya, di atasnya sana, betul. Oh, Palung Mariana ya? Ya, itu mah di dalam dong Palung Mariana. Ikan dong. Timnas Timor Leste juga dipegang sama aparel lokal kita namanya Nero. Dari Bandung. Dari Bandung. Dan ya kita mulai sih mulai ke luar juga ya. MBB juga ya waktu itu kan ke MBB, Timur Tengah ya. mereka sempat banyak sponsorin klub-klub Timur Tengah dulu. Oh, Timur Tengah tuh ada liganya juga? Ada. Nanya kan gue gak tahu. Gibran ketawa aja Gibran nih. Ya, terus aparel lokal nih nggak tahu ya sih, gue kan nggak pernah datang apa ya kayak semacam kompetisi komunitas katakanlah sekolah lah atau kompetisi antar kampung atau apa gitu ya. Itu sekarang udah mulai berjambur tuh aparel lokal. Iya Banyak pasti. Dimanapun sekarang udah pasti ada yang main bolanya. Banyak gitu. banget. Ada komunitas ya gitu. Bukan cuman tim fan football yang main bola gitu kan. Bukan cuman pemain bola doang yang main bola gitu. Tapi kantor, sekolah, komunitas gitu. Itu udah pasti ada. Brand kayak punya bolanya. AB itu Genesa, mereka punya agenda sendiri dengan fan football. Genesa 11. Ya gue bikin juga fan football gitu. Dan brand-brand lain pun juga punya tim kayak gitu, mereka bikin sendiri. Karena kantoran itu kan biasanya mereka ada ekskulnya gitu kan. Iya. Ekskul main bolanya itu udah pasti bikin jersey mereka. After office gitu, main after bola office bareng. Oke. Strategi kedepannya gimana sih buat aparel lokal? Maksudnya buat gue sih pribadi ya, gue kan ngedukung banget nih kalau ada bisnis-bisnis yang dibikin sama apa ya masyarakat lokal lah. Nah itu strategi gimana buat ya at least kalau sekarang kan udah merajai lah, kita udah merajai di negara sendiri gitu sampai Amin. dari timnas sampai klub-klubnya kan udah pakai lokal semua. Iya betul. Nah, buat strategi kedepannya untuk menjaga eksistensi si apa brand-brand lokal ini, dan soalnya kalau menurut gue gampang aja kalau misalkan brand-brand luar negeri mau ngerebut lagi kan dia bisa melakukan hal-hal yang aparel lokal bisa lakukan gitu sebenarnya ya. Gak bisa diharga. Oh nggak bisa diharga ya? Oke. Nah, gimana caranya untuk sekarang untuk menjaga eksistensi dan juga bisa ekspansi ke luar negeri gitu? Berat ya pertanyaannya. Biar Abe yang menjawab. Gue nyusul aja jawabannya. Harus mikir dulu gue. Kalau dari gue ya pasti aparel lokal harus continue dalam ini ya development. Jadi nggak berhenti stuck di situ. Apapun, mulai mungkin dari bahan kain, teknologi kain, terus atribut-atributnya itu pokoknya harus terus continue. Silakan tambahkan. Ya iya benar gitu Iya. yang Fajar kita. Ya yang pertama dari kualitas ya, kita harus terus untuk meningkatkan kualitasnya supaya kita bisa ngejar kualitas dari aparel-aparel luar gitu. Selain itu juga ya peran Equinox juga gitu kan, supaya kita bisa dari Equinox mungkin bisa standarisasi harga dan lain-lain itu. Ntar lu bingung gua. Yang enggak Equinox tuh harusnya membantu aparel-aparel lokal itu biar lebih diketahui masyarakat lagi gitu loh. Dan sebaliknya aparel lokal juga ngasih tahu mereka ada wadahnya berupa Equinox itu untuk mereka saling support, enggak yang saingan kayak tadi kata Abe yang suzon gitu, enggak gitu. Jadi antara Equinox dan aparel lokal ini saling bersinergi, saling menguntungkan, saling berbuat positif lah. Ya. Dan itu dari Equinox itu ya semangatnya pokoknya ingin aparel lokal berjaya di negeri sendiri. Pokoknya intinya di situ. Biar nggak melulu kita bangga dengan brand shoes atau Three Stripes gitu. Kita harus bangga juga dengan brand-brand yang ada di sini. Iya. Jadi kan mungkin udah rahasia umum ya kalau brand-brand itu yang tadi disebutin sama Fajar itu jersey terbaiknya itu kan dibuat di Indonesia. Ya, betul. Gitu kan. Nah, tinggal gimana caranya supaya kita buat jersinya tapi juga brand kita bisa keluar gitu kan. Jadi bukan cuma negara produksi gitu. Nah, nggak cuma bangga made in Indonesia, tapi kita bangga dengan Brand Indonesia. Gitu.
Oke, terima kasih Bang Fajar, Abe atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang ke Disruptif nih. Disruption. Disruptif lagi. Sorry sudah mengundang Disruption ID. Disruption ID. Jangan lupa di subscribe Disruption ID, di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa beli jersey dari brand lokal yang original. Ya benar, belilah jersey original, support brand lokal. Betul, setuju. Terima kasih, bye-bye.